Komandan apel memasuki lapangan. Pasukan disiapkan. Selama 2 minggu ke depan, Kota Batu bersama 11 daerah di Jawa Timur bakal menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi mengutarakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan tersebut. Pasalnya dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimpa Kota Batu saja, melainkan menjadi perhatian nasional. Di satu sisi, Ketua PHRI menyadari kalau kebijakan tersebut akan berdampak pada usaha di sektor pariwisata di Kota Batu, terutama hotel dan tempat wisata. Meskipun dampaknya sangat besar, namun pelaku usaha perhotelan dan pariwisata harus menerima kebijakan ini. Baik pelaku usaha dan masyarakat sama-sama terlibat persoalan ekonomi, sehingga pilihan untuk berwisata bagi kalangan masyarakat sudah tidak tinggi. Meski bakal terdampak, PHRI menerima dengan lapang dada kebijakan PPKM. Hanya saja PHRI berharap pelaku usaha perhotelan dan tempat wisata mampu menyiasati hal ini agar tingkat pertumbuhan hotel dan wisata yang mulai naik pasca pandemi bisa terus dipertahankan. Kota Batu sendiri nggak ada masalah. Jadi untuk hotel dan restoran kita sudah terbiasa dan menerapkan prokes ya. Kan intinya kan penekanan prokes protokol kesehatan. Dan kita di Batu sudah terbiasa dengan itu. Pembatasan usaha untuk pariwisata 50%, terus pembatasan tempat duduk untuk di restoran 50%, hotel 50% itu sudah terbiasa. Dan nyatanya sampai sekarang kan 50% itu kagak jangkau gitu loh, masih jauh dari harapan seperti itu. Tapi bersyukur lah masih ada gitu. Pak, ini kan wisatawan kabarnya harus tetap menyatakan surat sehat lah istilahnya, rapid test. Ini tanggapannya seperti apa? Kalau emang itu memang ada kewajiban monggo, tapi itu kan itu di checkpoint. Jadi itu bukan kewajiban kita yang di pelaku usaha, tapi kan itu checkpoint di pintu masuk seperti itu. Sujud Haryadi menambahkan saat ini tidak hanya pelaku wisata saja yang terdampak, namun daya beli masyarakat untuk berwisata juga menurun. Pilihan berwisata masyarakat sudah tidak tinggi seperti sebelum pandemi. Sejak libur akhir tahun lalu hingga saat ini, okupansi wisata Kota Batu jarang mencapai angka 50%. Meski begitu, para pelaku usaha banyak terbantu oleh dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Pariwisata di akhir tahun lalu. Dana hibah itu bisa membantu dalam menganggarkan pelaksanaan protokol kesehatan dan menggaji karyawan. Alhamdulillah ini kebanyakan masih banyak 50%. Jadi dari kita karena untuk penggajian kita untuk personal kita sebanyakan masih belum BEP ya, belum break even point. Jadi belum antara pendapatan dan beban yang kita keluarkan masih belum setimpal. Sehingga sebagian di tempat kita masih banyak kerja 50%, masih ada yang bahkan mungkin ada yang sepertiga. Jadi pergiliran 10 hari kerja seperti itu. Ini hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Ini itunya pun dari pajak yang kita bayarkan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau yang tidak bayar rutin pajak tahun 2019, 2020 nggak dapat hibah pariwisata ini. Nilainya estimasi antara kisaran hampir 20% dari pajak yang kita bayarkan tahun 2019. Dan alhamdulillah sih paling tidak ini menyumbang untuk sebagian operasional kita. Jadi untuk gaji karyawan bisa, untuk biaya CEC kita ya, jadi cleanliness, hygiene, terus safety dan environment itu bisa. Dari Kota Wisata Batu, Arif Fitraji, ARTV melaporkan.